kabar adik-adik? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah online kita hari ini. Nah adik-adik, sekalipun ibadah online harus tetap semangat ya, menyanyinya juga harus tetap semangat. Nah sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita mau ngapain ya? Inang Angga, kita mau ngapain dulu ya? Oh iya, kita mau pemanasan dulu Inang Epa. Nah adik-adik, kita pemanasan dengan AdSense Song. Yang semangat ya.
mendengarkan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini, Engkau berkati adik-adik kami. Hanya ini doa namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita masih mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu, I Love You Jesus. Yang semangat ya. Semangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu dan siapkan hatimu ya. Kita bernyanyi Roh Kudus yang baik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan doa kita. Girgir pinggolhon umbegi hatami. O Yesus hasian dihoma awon. Amin. Nas khotbah kita untuk minggu hari ini, buka Alkitabnya ya. Tertulis dalam kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Inang akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya.
Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku sekalian, ini adalah lanjutan peristiwa minggu lalu ya. Yesus yang sudah dihadapkan ke pengadilan. Sekarang ini hukuman dijatuhkan kepada Yesus. Dikatakan tadi ya, serdadu-serdadu itu membawa Yesus dan mengenakan Yesus tadi apa aja coba? Ingat dulu perlengkapan yang dipakai Yesus saat Yesus di bawah hendak disalibkan. Apa aja tadi, coba kamu ingat tadi waktu Inang baca. Ya, ada jubah ungu. Jubah ungu itu nak, itu jubah raja-raja biasanya ya yang dipakaikan. Jadi itu jubah yang mahal. Terus tadi mahkotanya, biasanya raja kan ada mahkotanya. Ini mereka membuat mahkota duri. Ya. Terus setelah itu mereka juga memberikan kepada Yesus, katanya tadi, sebatang buluh ya di tangan kanannya. Itu kayak pengganti tongkat kan, raja biasanya kan ada tongkatnya kan. Oke. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka mengolok-olok Yesus, mengejek Yesus ya. Yesus diejek, "Salam, hai engkau raja orang Yahudi," katanya. Padahal yang dipakai Yesus bukan kayak mahkota raja itu kan, tapi mahkota duri. Memang sih mereka memakaikan Yesus jubah ungu, tapi setelah itu kan dibuka mereka kembali kan. Bahkan mereka juga katanya tadi di situ meludahi Yesus. Ya, memukul Yesus dengan buluh yang tadi mereka kasih di tangan kanan Yesus. Coba kamu bayangkan apa yang Yesus alami. Dan adik-adikku sekalian, waktu Yesus diperlakukan tidak adil, padahal sebenarnya Yesus tidak salah. Pilatus sudah menyaksikan itu, mengatakan dia tidak menjumpai kesalahannya kan. Waktu Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Tapi kamu lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus diam. Sebenarnya Yesus punya kuasa kan, bisa saja Yesus memberontak. Tapi tahu kamu kenapa Yesus diam mengalami semua itu? Karena memang itu sudah ditentukan oleh Allah. Nabi Yesaya juga sudah memberitahukan itu. Ingat khotbah kita beberapa minggu lalu dari kitab Yesaya pasal 53 tentang penderitaan Mesias. Jadi Yesus menanggung semua derita untuk menebus dosa kita. Karena itu adik-adikku sekalian, kenapa Yesus mau melakukan itu? Itu untuk menggantikan kita. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang diludahi, dicaci maki karena dosa kita. Jadi ingat, pengorbanan Yesus itu karena kejahatan manusia. Jadi hargai pengorbanan Kristus. Hargai Yesus yang sudah rela berkorban untuk menebus dosa kita. Untuk kedepannya, coba rubah sikapmu yang selama ini tidak dikehendaki Tuhan ya. Yang suka melawan, suka berbohong dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Yesus sudah mati untuk menanggung dosa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kisah perjalanan Yesus ketika dia harus diolok-olok, ketika dia harus dihukum. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena kami. Untuk menebus dosa kami, Yesus rela menderita di kayu salib. Biarlah pengorbanan Kristus aku hargai
dengan menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan dalam hidupku. Melakukan kehendak-Mu. Ingatkan aku Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Berkati orang tuaku, guru-guruku dan majelis gerejaku. Dan dalam masa studiku juga kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan. Ampunkan kami atas segala dosa kami. Dalam nama Yesus dengarlah doa kami. Amin. Demikian tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Nah sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan kita, persiapkan persembahan kamu. Kita bernyanyi satu lagu pujian, Hati Sebagai Hamba. Semuanya bernyanyi ya. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.